Salam jumpa dan semoga kebaikan Tuhan selalu menyertai kita semua. Sesuai dengan judulnya, di sini saya mau bahas alasan kenapa saya pakai minoxidil. Sebenarnya saya sudah bicara tentang ini di beberapa video, tapi kupikir bagus kalau misalnya dibuatkan video khusus untuk bahas ini. Jadi awal mula semua ini bisa terjadi itu pas saya masuk SMA. Di umur-umur 16 tahunan itu bulu-bulu halus itu pasti sudah mulai muncul. Kumis tipis, janggut tipis, bahkan ada yang janggut atau kumisnya itu sudah tebal sekali. Di tahun awal saya masuk SMA itu semuanya masih aman-aman. Kumis tipis, janggut tipis, terus pas waktu mau naik kelas 2 SMA, di situ saya mulai sadar kayaknya ada yang aneh ini sama janggutku. Tapi waktu itu saya tidak anggap masalah besar karena waktu itu saya juga tidak pernah mau tumbuhkan janggut. Tiap tumbuh saya cukur. Entah itu di lingkunganku saja atau memang waktu itu anak-anak SMA jarang yang ada tumbuhkan janggut. Keanehannya mulai terasa mengganggu waktu rambut-rambut janggutku ini sudah mulai terlihat tebal. Entah kenapa janggutku itu cuma tumbuh sebelah, cuma bagian di sini saja. Jadi mau tidak mau supaya tidak ada orang yang sadar, saya rutin cukur janggutku. Ya walaupun beberapa temanku masih ada saja yang sadar kalau memang janggutku ini aneh. Ya rutinitas cukur janggut itu terjadi sampai saya duduk di bangku kuliah. Karena kalau dicukur itu tumbuhnya cepat, jadi saya putuskan untuk cabut janggutku satu persatu. Sampai suatu hari entah itu kapan, saya sudah mulai jenuh cabuti rambut-rambut janggutku. Kupikir, kenapa saya harus capek-capek cabuti janggutku? Kalau janggut ini tumbuh sebelah, apa masalahnya? Orang bakalan lihati saya seperti orang aneh. Ya masa saya mau hidup susah karena pikirannya orang? Itu pikiranku di saat itu. Akhirnya kuputuskan tidak cukur janggut. Kubiarkan panjang sebagaimana mestinya. Awal-awal tidak ada masalah. Pas panjang dan tebal, orang-orang sudah mulai perhatikan sampai ada yang bertanya-tanya, itu kenapa janggutmu tumbuh sebelah, kenapa, banyak sekali pertanyaan muncul karena janggutku. Sesampaiku di kosan, saya lihat di cermin, kayaknya memang terlihat aneh ini janggut. Mungkin selama ini saya denial dengan pendapatnya orang lain. Orang-orang lain ini mungkin ada benarnya juga, apalagi banyak orang yang berpendapat begitu. Terus ku yakin orang yang nonton ini video pasti juga beranggapan kalau berewok yang cuma tumbuh sebelah itu aneh. Atau mungkin ketawa-ketawa lihat janggutku yang cuma tumbuh sebelah. Dan akhirnya saya kembali ke rutinitasku sebelumnya, yaitu cabuti janggutku satu persatu. Dan sampai akhirnya entah dari mana muncul di rekomendasi beranda YouTubeku video dari Mr. Brewok yang bahas minoxidil untuk menumbuhkan brewok. Di situ langsung kupikir, daripada cabuti janggutku yang cuma tumbuh sebelah, kenapa ndak sekalian tumbuhkan janggut di sebelahnya lagi? Awalnya saya skeptis karena saya ingatku waktu SMA pernah saya coba minyak-minyak itulah dan wak-wak itulah, terus itu ndak berdampak di saya. Setelah nonton videonya Mr. Brewok, ya apa salahnya dicoba? Kalau tumbuh ya syukur, kalau ndak tumbuh ya tinggal kembali ke rutinitas sebelumnya, cabut-cabut di jenggot tiap hari. Langsung ku order, terus ku pakai sesuai anjurannya. Dan setelah beberapa minggu sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus. Pikir kayaknya ini sudah cocok untuk capai tujuanku. Langsung kubulatkan tekadku karena kulihat kendalanya orang dalam moles minoxidil ini biasa gagal karena tidak konsisten. Sementara salah satu faktor terbesar untuk sukses dalam menumbuhkan brewok itu konsisten. Berselang beberapa bulan sudah mulai tumbuh brewokku. Terus itu rutin ku update dan bisa dilihat di Instagramnya h.f.bird. Terus bisa juga dilihat progresnya di hashtag #mmrprogress. Nah, kalau dipikir-pikir lagi ternyata dengarkan pendapat orang lain itu ada baiknya juga. Coba saja waktu itu saya tidak pernah dengar pendapatnya orang lain tentang brewokku. Ya mungkin sampai sekarang saya masih rutin cabut-cabut itu janggutku. Terus cabut janggut itu makan waktu yang lama sekali. Apalagi saya senang lihat mukaku berewokan seperti sekarang ketimbang janggut sebelah yang kayak dulu. Ya mungkin beberapa orang juga masih berpendapat kalau misalnya mukaku aneh kalau ada berewoknya. Ya pendapat itu bisa saya abaikan lah, karena saya sudah senang dengan kondisiku yang sekarang. Dan yang terpenting saya tidak perlu lagi cabut-cabuti janggutku satu persatu, itu intinya.
Nah, jadi begitu ceritanya kenapa saya bisa pakai minoxidil. Terus pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalamanku itu, ternyata di beberapa kondisi, pendapat dan pandangannya orang itu bisa berdampak baik untuk kita. Ya, walaupun di sisi lain pendapat dan pandangan orang lain itu juga bisa jadi hal yang buruk untuk diri kita. Jadi tidak semestinya sama sekali kita tidak pernah mau dengar pandangan atau pendapat orang lain. Tidak semestinya juga kita selalu ikuti pandangan atau pendapat orang lain. Kalau dengan ikuti pendapatnya orang lain itu bisa buat kita jadi senang, ya lakukan. Tapi kalau misalnya ikuti pendapat orang lain itu malah bikin kita susah, hanya untuk buat orang itu merasa senang, ya lebih baik diabaikan saja. Ya, terima kasih banyak sudah mau luangkan waktunya untuk dengar ceritaku. Dah.